Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah studi kasus dalam bidang kesehatan yang penyelesaiannya menggunakan metode penugasan. Dengan diampu oleh dosen pengampu Ibu Sri Novia Martin SPD MPD dengan mata kuliah riset operasi. Kelompok 6 terdiri dari anggota kelompok yaitu Alfiatul Hidayah dengan NIM 22029122, Anissa Nurul Azhara dengan NIM 22029123, Dila Fauzia dengan NIM 22029129, dan saya sendiri Diva Safnaila dengan NIM 22029132. Selanjutnya yaitu contoh penerapan metode penugasan. Nah, metode penugasan disebut juga dengan metode Hungarian yang memiliki aplikasi yang signifikan dalam bidang kesehatan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alokasi layanan kesehatan. Berikut adalah contoh penerapannya, yaitu penugasan dokter ke puskesmas. Nah, salah satu aplikasi utama adalah penugasan dokter ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, dalam penugasan dokter ke puskesmas ini ada beberapa manfaat jika kita menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan biaya, yang mana mengurangi total biaya gaji dokter sambil memastikan biaya setiap puskesmas mendapatkan layanan yang diperlukan. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan efisiensi, artinya menjamin bahwa setiap dokter ditugaskan ke lokasi yang paling sesuai berdasarkan biaya dan ketersediaannya. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Di sebuah kota yang berkembang pesat, layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Pemerintah daerah telah mendirikan 6 puskesmas untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan medis. Namun, setiap puskesmas memerlukan tenaga medis yang berbeda dengan keahlian khusus, sehingga dibutuhkan alokasi dokter yang tepat untuk menangani pasien di setiap lokasi. Nah, ada 6 dokter dengan berbagai spesialisasinya, yaitu Dr. Ahmad, Dr. Siti, Dr. Budi, Dr. Rina, Dr. Tono, dan Dr. Lila. Masing-masing dokter memiliki tarif gaji yang berbeda tergantung pada lokasi puskesmas tempat mereka bertugas. Tugas dari pemerintah adalah mengatur alokasi dokter untuk setiap puskesmas dengan biaya total gaji yang seminimal mungkin, tetapi tetap memastikan bahwa setiap puskesmas memiliki satu dokter yang bertugas. Nah, berikut adalah data dari gaji para dokter dengan puskesmas yang berbeda. Yang pertama yaitu ada puskesmas A dengan Dr. Ahmad gajinya 12, Dr. Siti 14, Dr. Budi 20, Dr. Rina 18, Dr. Tono 25, dan Dr. Lila 30. Kemudian puskesmas B, Dr. Ahmad 15, 13, Dr. Budi 17, Dr. Rina 16, Dr. Tono 22, Dr. Lila 28. Yang puskesmas C, Dr. Ahmad 11, Dr. Siti 15, Dr. Budi 19, Dr. Rina 14, Dr. Tono 21, dan Dr. Lila 27. Selanjutnya pada puskesmas D, gaji Dr. Ahmad 13, Dr. Siti 12, Dr. Budi 18, Dr. Rina 15, Dr. Tono 24, Dr. Lila 29. Pada puskesmas E, Dr. Ahmad 14, Dr. Siti 16, Dr. Budi 22, Dr. Rina 20, Dr. Tono 23, dan Dr. Lila 25. Yang terakhir yaitu pada puskesmas F, Dr. Ahmad bergaji 16, Dr. Siti 18, Dr. Budi 21, Dr. Rina 19, Dr. Tono 26, dan Dr. Lila 31. Nah, dengan informasi gaji dokter di setiap puskesmas yang tertera pada tabel, bagaimana cara menentukan penugasan dokter agar efisien secara biaya, berikan solusi yang optimal. Baiklah, untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk penyelesaian dalam kasus ini kita menggunakan metode Hungarian untuk menyelesaikannya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama yaitu jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Dan yang ketiga, apabila jumlah sumber daya tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya,
maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat data ke dalam bentuk matriks. Sesuai dengan tabel yang sudah tersedia pada soal, maka kita merubahnya ke dalam bentuk matriks dan dihasilkan bahwa matriksnya adalah ordo 6 kali 6. Nah, yang kedua yaitu bentuk data ke dalam tabel, kan di mana sudah ada pada tabel yang awal, di mana itu setelah kita mengetahui ordo matriksnya adalah 6 kali 6, maka kita membentuk data tersebut ke dalam sebuah tabel kembali. Dan diperoleh bahwa terdapat puskesmas A, B, C, D, E, F, dan ada 6 dokter, yaitu Dokter Ahmad, Dokter Siti, Dokter Budi, Dokter Rina, Dokter Tono, dan Dokter Lila. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu menentukan entry terkecil dari setiap baris pada tabel, lalu mengurangi semua entry dalam baris tersebut dengan entry terkecil. Misalkan pada soal tersebut, pada baris pada puskesmas A, entry nilai kecilnya itu 12. Jadi, eh, Dokter Ahmad berarti 12 dikurang 12. Terus Dokter Siti 14 dikurang 12. Terus Dokter Budi 20 dikurang 8. Terus Dokter Rina 18 dikurang 12. Terus Dokter Tono 25 dikurang 12. Terus Dokter Laila 30 dikurang 12. Pada puskesmas B, nilai terkecil dari baris tersebut yaitu adalah 13. Jadi, Dokter Ahmad 15 dikurang 13 yaitu 2. 13 kurang 13 yaitu 0. 17 kurang 13 4. 16 kurang 13 yaitu 3. 22 dikurang 13 yaitu 9. 28 dikurang 13 yaitu 15. Terus pada puskesmas C yaitu eh, eh, nilai entry terkecilnya itu 11. Jadi 11 kurang 11 sama dengan 0. 15 dikurang dikurang 11 sama dengan 4. 19 dikurang 11 sama dengan 8. 14 dikurang 11 sama dengan 3. 21 dikurang 11 sama dengan 10. 27 dikurang 11 sama dengan 16. Nah, pada puskesmas D, nilai entry terkecilnya itu 12. 13 kurang 12 sama dengan 1. 12 kurang 12 sama dengan 0. 18 kurang 12 sama dengan 6. Terus 15 dikurang 12 sama dengan 3. 24 dikurang 12 sama dengan 12. Terus 29 dikurang 12 sama dengan 17. Terus pada puskesmas E yaitu nilai terkecilnya 14. 14 kurang 14 sama dengan 0. 16 kurang 14 sama dengan 2. Terus 22 dikurang 14 sama dengan 8. Terus 20 dikurang 14 sama dengan 6. Terus 23 dikurang 14 dengan 9. 25 dikurang 14 sama dengan 11. Terus pada puskesmas F, nilai entry terkecilnya daripada baris tersebut adalah 16. Jadi 16 dikurang 16 sama dengan 0. 18 kurang 16 sama dengan 2. 21 dikurang 16 sama dengan 5. 19 kurang 16 sama dengan 3. 26 kurang 16 sama dengan 10. 31 kurang 16 sama dengan 15. Terus selanjutnya itu yang keempat, menentukan nilai entry terkecil dari setiap kolom pada tabel lalu mengurangi semua entry dalam kolom tersebut dengan entry terkecil. Nah, pada soal tersebut kita akan membahas pada nilai entry terkecil yang ada pada kolom tersebut.
Contohnya pada soal tersebut, Puskesmas A, Dr. Ahmad, eh, nilai terkecil yang ada dalam kolom tersebut adalah 0. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Terus Dokter Siti itu nilai terkecilnya sama dengan 0. Jadi 2 kurang 0 sama dengan 2. 0 kurang 0 sama dengan 0. 4 kurang 0 sama dengan 4. 0 kurang 0 sama dengan 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 2. Pada Dokter Budi itu nilai terkecilnya sama dengan 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. 8 kurang 4 sama dengan 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Pada kolom Dokter Rina, nilai terkecilnya itu 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. 3 kurang 3 sama dengan 0. 3 kurang 3 sama dengan 0. 6 kurang 3 sama dengan 0. 3 kurang 3 sama dengan 0. Pada kolom Dokter Tono, nilai terkecil pada kolom tersebut pada Puskesmas A itu 13 kurang 9 sama dengan 4. 19 kurang 9, 9 kurang 9 sama dengan 0. 10 kurang 9 sama dengan 1. 12 kurang 9 sama dengan 3. 10 kurang 9 sama dengan 1. Pada Dokter Lia yaitu nilai terkecilnya pada kolom 11. Jadi 18 dikurang 11 sama dengan 7. 15 kurang 11 sama dengan 4. 16 kurang 11 sama dengan 5. 17 kurang 11 sama dengan 6. Terus 15 dikurang 11 sama dengan 4. Nah, jadi ini hasil tabel dari menentukan entry terkecil dari setiap kolom pada tabel. Terus selanjutnya, yang kelima yaitu melakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin, bertujuan untuk menentukan penugasan dokter ke masing-masing puskesmas dengan cara memanfaatkan elemen nol pada matriks yang telah direduksi. Nah, pada matriks sebelumnya, kita dapat melakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Contohnya kayak pada kolom Dr. Ahmad, ini terdapat penutupan nol, itu nol pada puskesmas A dan pada puskesmas C. Puskesmas E dan F, itu kita bisa memberikan garis vertikal. Pada kolom pada baris yang ke puskesmas B, kita dapat menemukan angka 0 yaitu pada Dokter Siti, Dokter Budi, Dokter Rina, Dokter Tono. Nah, kita dapat menggaris secara horizontal. Nah, pada kolom Dokter Siti, kita dapat menemukan 0 pada puskesmas B dan pada puskesmas D. Kita bisa melakukan penutupan semua nilai 0 tersebut pada garis vertikal. Nah, pada kolom Dokter Rina, kita dapat menemukan nolnya pada puskesmas B, puskesmas C, puskesmas D, dan puskesmas F. Kita dapat melakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal. Nah, jadi inilah tabel untuk melakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin yang bertujuan untuk penugasan dokter masing-masing puskesmas dengan cara memanfaatkan elemen 0 pada matriks yang telah direduksi.
Langkah keenam yaitu melakukan reduksi atau revisi. Reduksi atau revisi ini dilakukan jika jumlah garis vertikal dan horizontalnya tidak sama dengan ordo matriksnya. Karena matriks kita adalah matriks dengan ordo 6 kali 6, maka harusnya jumlah garis vertikal dan horizontalnya adalah 6. Pada tabel sebelumnya, kita hanya mendapatkan 5 jumlah garisnya. Oleh karena itu, kita melakukan reduksi atau revisi. Nah, pertama, menentukan nilai terkecil dari angka dalam tabel yang belum ditutupi oleh garis vertikal maupun horizontal, lalu mengurangi entry dalam tabel tersebut yang belum ditutupi dengan garis vertikal maupun horizontal dengan angka terkecil yang dipilih. Untuk entry yang berada di perpotongan dengan garis vertikal dan horizontal, maka tambahkan entry tersebut dengan angka terkecil yang dipilih. Nah, pada tabel pertama ini, kita mencari nilai angka terkecilnya yaitu angka 1. Sehingga kita akan mengurangi entry-entry yang tidak tertutupi oleh garis vertikal dan horizontalnya dengan angka 1. Dan kita akan menambahkan entry-entry yang berada di perpotongan garis vertikal horizontal seperti ini dan ini, serta ini dan ini. Nah, dengan angka 1 sehingga diperoleh hasilnya pada tabel kedua. Terlihat bahwa entry-entry pada tabel yang belum tertutupi oleh garis vertikal dan horizontal sudah dikurangi 1 dan entry-entry yang berada di perpotongan garis vertikal dan horizontal sudah ditambahkan dengan 1. Setelah itu kita lakukan langkah seperti langkah nomor 5, yaitu menutupi bilangan 0 atau angka 0 dengan garis vertikal ataupun garis horizontal. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan 5 jumlah garisnya, kita akan mencari satu garis vertikal atau horizontal lagi untuk mencukupkannya menjadi 6. Sehingga setelah kita melakukan langkah nomor 5, kita memperoleh tabel hasil reduksi atau revisinya seperti ini. Tabel nomor 3. Nah, sudah terlihat ada 6 total dari jumlah garis vertikal dan horizontalnya. Sehingga pada tabel ketiga ini, karena jumlah garis vertikal dan horizontalnya sudah sesuai dengan ordo matriks yaitu 6, maka tabel sudah optimal dan lanjutkan ke langkah terakhir. Nah, di langkah terakhir ini, kita akan menentukan biaya gaji dari penugasan. Setelah penugasan selesai, biaya gaji dihitung dengan menjumlahkan nilai elemen-elemen dari matriks biaya awal sesuai dengan penugasan. Matriks awal itu yaitu matriks atau tabel yang belum direduksi atau tanpa reduksi, yaitu tabel yang pertama ini. Nah, dengan memperhatikan bilangan 0, dengan beberapa kemungkinan penugasan atau tempat, diperolehlah penugasan dan biaya yang paling kecil atau minimum, yaitu Puskesmas A dengan biaya 12 juta, Puskesmas B dengan biaya 17 juta, Puskesmas C dengan biaya 14 juta, Puskesmas D dengan biaya 12 juta, Puskesmas E dengan biaya 25 juta, Puskesmas F dengan biaya 26 juta. Sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti tabel yang di samping, tabel kedua ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan atau kita totalkan biaya-biaya dari masing-masing puskesmas dari puskesmas A sampai F sehingga didapatkanlah total biayanya yaitu 106 juta. Kesimpulannya yaitu total biaya gaji dokter dengan penugasan optimal adalah 106 juta. Penugasan memenuhi syarat optimal karena setiap puskesmas mendapat tepat satu dokter dan setiap dokter hanya bertugas di satu puskesmas. Sekian penjelasan penyelesaian masalah studi kasus di bidang kesehatan dengan metode penugasan yang kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.